Dulu saya pindah ya dari Jogja, dan suami tugas belajar, kita tinggal di Jogja. 2015 kita ke sini. Saya di Jogja biasa usaha kayak batik ya, batik, daster, spray segala macam, karena dekat tempat kulaan di Beringharjo. Kemudian ketika 2015 ke sini, apa ya usaha sini yang khas Lombok. Akhirnya saya ngobrol sama teman yang sudah usaha mutiara duluan, kemudian dikasih tahu di mana tempat pulaan mutiara. Kita diajak ke Skarbele. Kemudian saya lihat, oh begitu cara nempel mutiara, oh begitu cara ngerakit, oh di mana cari mutiara laut, mutiara tawar, di mana bahan rhodium, bahan perak, stainless dan seterusnya. Akhirnya kita alhamdulillah di Facebook banyak yang berminat ya. Kemudian ada yang berminat jadi reseller. Kemudian kita kembangkan. Akhirnya saya kewalahan, tidak sanggup sendirian saya ngerakit sampai malam pas belum ada karyawan itu kan. Akhirnya saya ngerakit merekrut satu karyawan. Kemudian alhamdulillah waktu itu sempat ini ya, ada gempa, ada pandemi gitu ya, tetap jalan meskipun sempat istirahat sebentar lah karena bencana seperti itu kan. Kemudian kita rekrut lagi satu karyawan lagi karena kita butuh lagi, jadi 2 karyawan sekarang. Jadi emang namanya bisnis tuh kadang rame, kadang sepi gitu ya. Yang saya rasakan ketika ada gempa gitu ya, gempa Gempa Lombok 2018, saya baru usaha 3 tahun waktu itu dari 2015, kemudian datang gempa ya. Jangankan kita mikir bisnis, mikir untuk hidup aja, alhamdulillah masih selamat gitu kan, tidur di luar dan sebagainya. Tapi dengan itu alhamdulillah banyak teman-teman dari luar daerah yang tetap support. Ketika sebulan pasca gempa kita upload gambar lagi, karena waktu gempa sama sekali nggak bisa mikir itu. Kita juga jadi relawan gempa ke daerah gempa yang terdampak langsung gitu kan. Akhirnya alhamdulillah bangkit sedikit demi sedikit gitu. Yang pertama fokus ya. Jadi kalau kita usaha itu fokus, karena kalau kita fokus tertarik diiming-imingi usaha ini, diajak usaha ini, nggak fokus akhirnya kita tidak bisa mengembangkan usaha kita. Tapi kita fokus. Kalau saya core-nya mutiara laut dan mutiara tawar core. Dan kemudian setelah kemarin diskusi lebih ke bros ya, karena kita brandingnya mutiara lebih spesifik bros mutiara laut, bros mutiara tawar, meskipun ada juga gelang, ada cincin dan sebagainya, tapi core-nya bros mutiara, sehingga kalau orang cari bros, oh ke Mutiara Lombok Bilqis dengan harga yang bisa lah terjangkau dan kemudian bisa bersaing dengan toko-toko yang lain. Insya Allah seperti itu. Fokus yang pertama, kemudian yang kedua kita harus tahan banting ya. Jangan lantas kita namanya jualan kadang rame, kadang sepi gitu kan. Jangan sampai terus karena sepi akhirnya patah arang, enggak mau jualan lagi gitu. Saya alhamdulillah baru setahun mungkin ya jadi binaannya rumah BUMN, tapi sudah ikut beberapa kali pelatihan ya di Insight Studio, kemudian di rumah BUMN apa nama itu di cafe ya. Alhamdulillah dibimbing ya, kami dibimbing kemarin untuk belajar AI, kemudian pernah diajari juga tentang bagaimana marketing online yang baik seperti itu. Untuk sesama pelaku UMKM tetap semangat ya, tetap semangat kita mengembangkan usaha kita, jangan lantas putus harapan atau putus asa hanya karena permasalahan, karena setiap usaha kita ada permasalahan ya, ada marketingnya atau mungkin karyawan ada dan sebagainya. Kita tetap semangat untuk berwirausaha, karena salah satu kata kemarin siapa Pak Menteri itu bilang, salah satu yang tetap eksis adalah UMKM kan, UMKM dalam kondisi yang krisis ekonomi, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja perekonomian Indonesia, insya Allah akan tetap eksis dan membantu pemulihan ekonomi di negara ini, insya Allah.